Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Learning Journal kami hari ini. Hari ini kita akan membahas fondasi kehidupan bangsa, yaitu pertanian. Saya Rifa Astia sebagai moderator dan bersama saya ada 4 rekan yang siap berbagi gagasan. Yang pertama ada Bang Salu dari sisi teknologi. Yang kedua ada Abi yang akan membahas dari sisi kesejahteraan. Yang ketiga ada Sheila yang akan membahas dari sisi lingkungan. Dan yang terakhir ada Bang Monang yang akan membahas dari sisi regenerasi. Mari kita langsung masuk ke inti diskusi, dan kita akan mulai dengan memutar materinya terlebih dahulu. Pertama saya terjun ke dunia pertanian itu saya nanam romen lettuce. Nah, dan kebetulannya itu di posisi saya yang belum paham, di posisi saya yang baru terjun ke dunia pertanian, itu si romen lettuce itu bagus. Dan saya cari tahu kenapa si romen lettuce itu bisa bagus. Untuk saya pribadi mungkin bertani itu bisa dibilang sangat menguntungkan, asal kita diseimbangi dengan sistem agribisnis, yaitu dimulai dari akhir dan diakhiri dari awal. Kalau untuk supply, kita supply ke startup sayur online itu kayak sayur box, segari. Dan kalau kita ke restorannya kayak ke Salad Stop, ada yang ke luar kota juga, kayak ke Surabaya, ke Bali juga ada. Ya, kita bikin pupuk NPK yang dibuat sendiri, kita ngeracik sendiri. Kita beli bahan baku untuk unsur nitrogen, untuk unsur fosfat, untuk unsur kalium. Pertanian itu tidak seperti yang banyak orang katakan, pertanian itu kotor, pertanian itu kurang menguntungkan. Justru dengan bertani dengan ilmunya, bertani secara modern, kita bisa meraih keuntungan yang lebih. Pesan saya untuk anak-anak muda, ayo kita bertani, karena bertani itu menjanjikan dan menguntungkan. Oke, setelah mendalami materi, tentu ada realita di lapangan yang paling membekas. Oke, pertama dari Bang Salu dulu nih, dari sudut pandang teknologi. Apa temuan Anda yang paling signifikan? Ya, baik. Apakah suara saya sudah terdengar? Ya, terima kasih Ibu Moderator. Uh, Baik, untuk yang pertama ini, yang paling membekas bagi saya adalah sebuah ironi yang saya sebut kemewahan teknologi di tengah keterbatasan. Di internet, kita bisa melihat betapa canggih smart farming, penggunaan drone, sensor IoT untuk mengukur kelembapan tanah, bahkan penggunaan artificial intelligence untuk bahan pertanian. Namun, ketika saya mencoba mencari contoh penerapannya di desa-desa sekitar, hal itu terasa seperti cerita dari planet lain. Sangat minim. Ada jurang digital yang sangat dalam antara potensi dan implementasi. Ini bukan lagi sekedar masalah ketersediaan teknologi, tapi lebih dalam lagi, yaitu soal literasi digital, aksesibilitas, dan persepsi bahwa teknologi itu rumit dan mahal. Realita inilah yang membuat saya berpikir bahwa inovasi tercanggih sekalipun akan sia-sia jika tidak mampu membumi dan menyentuh tangan para petani secara langsung. Mungkin itu saja dari saya. Oke, terima kasih pendapatnya ya dari Bang Salu, keren banget nih. Selanjutnya dari teknologi kita bergeser ke manusianya. Bang Abi nih, bagaimana realita tentang kesejahteraan petani? Oke, terima kasih moderator. Menurut saya dari sisi kesejahteraan nih, nah, realita yang paling menampar yaitu adalah paradoks dari negeri agraris. Nah, kita sendiri bangga disebut sebagai negara agraris, tapi para pelaku utamanya yaitu para petani justru sering berada di lapisan yang di paling bawah dari struktur ekonomi. Nah, contoh, nah kita pernah melihat seorang petani cabai atau petani tomat yang mengeluh harga di tingkat petaninya itu anjlok hingga 10.000 per kilo. Nah, padahal di harga di pasar itu harganya bisa mencapai 50.000 per kilo. Nah, kemana selisih dari 40.000 tersebut? Nah, jawabannya itu ada biasanya di rantai pasok yang panjang dan juga tidak adil. Nah, biasanya ini juga dikuasai oleh para tengkulak. Nah, mereka yang petani ini bekerja membanting tulang, berhadapan dengan risiko gagal panen, tapi keuntungan terbesar justru dinikmati oleh pihak lain. Nah, kesejahteraan petani pun bukan lagi soal kemewahan. Bahkan untuk menyekolahkan anaknya saja ke jenjang yang lebih tinggi,
itu juga menjadi sebuah perjuangan. Nah, ini bukan sekedar angka statistik kemiskinan, ini adalah cerita tentang martabat manusia yang tergerus di lembung pangannya sendiri. Oke, terima kasih Bang Abi. Kisah tentang martabat petani yang harus kita perjuangkan ya. Selain manusia, alam juga menanggung beban. Boleh nih dari Kak Sheila, apa realita dari sisi lingkungan dan iklim kita? Oke, baik. Terima kasih kepada Ibu Moderator. Kalau kita lihat dari sisi lingkungan, bagi saya, realita yang paling mengkhawatirkan adalah ketika kita sedang berlari di atas treadmill yang semakin cepat, di mana kita terus mendorong produksi pangan dengan praktik intensif menggunakan pupuk dan pestisida kimia yang secara masif. Jangka pendeknya, panen mungkin akan melimpah. Tapi, kalau kita lihat dari jangka panjangnya, kita sedang merusak modal utama kita, yaitu tanah. Tanah nantinya akan menjadi keras, miskin unsur hara, dan tanah nantinya akan kecanduan bahan kimia. Di saat yang sama, iklim semakin tidak menentu. Saya teringat nih cerita orang zaman dahulu yang dulu katanya bisa memprediksi kalender musim dengan akurat. Tapi pada kenyataannya, pada kondisi yang sekarang, musim kemarau bisa saja tiba-tiba banjir. Musim hujan pun bisa tiba-tiba kekeringan. Hal ini dapat membuat para petani menjadi bingung. Jadi, kita dihadapkan pada dua masalah besar. Tanah yang semakin sakit dan langit yang semakin sulit untuk diprediksi. Terus, memacu produksi dengan cara lama sama seperti memacu kendaraan dengan ban yang sudah aus di jalanan yang licin. Begitu menurut pendapat saya, Ibu Moderator. Oke, terima kasih buat Kak Sheila. Analogi yang sangat kuat ya dengan semua tantangan ini. Siapa ya kira-kira yang bakal melanjutkannya? Boleh buat Bang Monang nih. Bagaimana sih realita regenerasi petani saat ini? Baik, terima kasih Ibu Moderator. Realita yang paling membuat saya cemas adalah krisis senja di ladang padi. Coba kita lihat di desa-desa, siapa yang masih setia mencangkul di sawah? Mayoritas adalah generasi orang kita, bahkan kakek nenek kita. Anak muda lebih memilih menjadi pekerja pabrik, ojek online, atau merantau ke kota. Karena citra petani telanjur melekat dengan kemiskinan, keterbelakangan, dan pekerjaan yang kotor, tidak ada kebanggaan. Pendidikan kita pun seolah tidak mendukung. Jarang sekali ada cerita sukses seorang agripreneur diangkat di media massa. Akibatnya kita menghadapi ancaman senyap beberapa dari sekarang. Siapa yang akan menanam makanan untuk 300 juta penduduk Indonesia? Keahlian bertani yang diwariskan turun-temurun bisa terputus. Ini bukan lagi soal ekonomi, tapi soal kedaulatan dan masa depan bangsa. Mungkin sekian, Ibu Moderator. Oke, terima kasih untuk gambaran realita yang begitu jelas ya dari 4 narasumber kita. Sekarang, mari kita ubah kecemasan menjadi aksi. Berdasarkan pemahaman tersebut, apa rencana aksi bela negara yang paling konkret dari kalian? Kita mulai dulu dari Bang Salu nih. Gimana nih? Baik, terima kasih. Rencana aksi bela negara yang akan saya lakukan adalah membangun ekosistem digital mikro di tingkat desa. Ini lebih dari sekedar membuat grup WhatsApp. Langkah pertamanya adalah saya akan mengidentifikasi 5-10 pemuda tani yang paling melek teknologi di satu desa sebagai champion. Dan langkah keduanya, saya melatih mereka bukan hanya sebagai pengguna, tapi sebagai trainer bagi para petani lain. Materi awalnya sangat sederhana. Yang pertama itu adalah cuaca, menentukan jadwal semprot. Cara berpengaruh untuk status WhatsApp. Tujuannya agar mereka merasakan manfaat langsung dan nyata dalam satu siklus tanam. Ini adalah wujud bela negara melalui peningkatan kapasitas SDM agar mampu beradaptasi dan bersaing di era modern, memperkuat bangsa dari unit terkecil. Mungkin itu saja dari saya. Luar biasa banget nih Bang. Jadi kita membangun dari hal-hal kecil dulu ya, oke? Selanjutnya boleh ke Bang Abi nih. Gimana nih pendapat Bang Abi? Oke, mungkin untuk rencana aksi ya, yang bisa kita lakukan sebagai individu. Mungkin ide ini berangkat tadi dari masalah rantai pasokan.
dari petani, tapi yang untung itu tengkulak. Nah, mungkin saya akan mencoba membangun jembatannya secara langsung, yaitu menginisiasi skema langganan panen di lingkungan perkotaan. Nah, langkah pertama itu saya akan mencari satu kelompok tani di desa yang bisa saya ajak kerjasama. Kemudian, langkah yang kedua, saya akan menawarkan skema langganan kepada rekan-rekan baik di kantor ataupun tetangga di perumahan atau di komplek. Nah, misalnya dengan membayar sejumlah uang muka setiap bulan, nah setiap anggota ini akan mendapatkan yang namanya kotak panen. Nah, kotak panen ini berisi sayur mayur musiman setiap minggunya. Nah, sistem ini akan memberikan kepastian pasar dan harga bagi para petani. Dan di sisi lain, konsumen mendapatkan produk yang lebih segar serta harga yang wajar. Nah, peran kita di sini adalah sebagai inisiator dan fasilitator awal, yaitu dengan mengelola komunikasi via grup WhatsApp. Nah, mungkin ini adalah wujud bela negara dengan mengimplementasikan nilai setia pada Pancasila, khususnya yaitu di gotong royong dan juga keadilan sosial, dengan membangun model ekonomi yang adil dan memotong jalur yang tidak efisien. Mungkin itu dari saya. Oke, bagus banget nih membahas tentang keadilan sosial ya. Oke, sangat inspiratif. Oke, selanjutnya boleh dari Kak Sheila. Oke, baik. Untuk rencana aksi saya sendiri, di sini saya nantinya akan menginisiasi masyarakat yang ada di lingkungan sekitar, yaitu dengan satu lubang biopori dan komposter. Di mana aksi ini mungkin terdengar kecil bagi sebagian orang, tapi dampaknya akan ganda nantinya. Pertama, saya akan bekerja sama dengan Ketua RT untuk mengadakan kerja bakti membuat lubang resapan biopori, yang nantinya berfungsi untuk menyerap air hujan dan mencegah banjir lokal. Yang kedua, di sampingnya akan disediakan komposter sederhana untuk mengolah sampah organik rumah tangga. Hasil komposnya bisa digunakan untuk menyuburkan tanaman di pekarangan rumah warga. Ini adalah cara praktis untuk mengedukasi masyarakat tentang siklus alam dan pentingnya menjaga kesehatan tanah. Bela negara bagi saya adalah bertanggung jawab atas sejengkal tanah yang kita pijak. Aksi ini adalah wujud nyata menjaga kelestarian lingkungan sebagai fondasi utama ketahanan nasional. Oke, terima kasih. Aksi nyata untuk bumi ya. Oke, terakhir kita ada Bang Monang nih. Gimana nih kalau Bang Monang aksinya nih? Baik, terima kasih. Mungkin aksi saya adalah menciptakan pahlawan tani di mata anak-anak. Saya akan merancang sebuah buku cerita digital atau mungkin komik strip sederhana dengan tokoh utama seorang agripreneur muda yang keren, menggunakan teknologi dan sukses. Cerita ini akan saya distribusikan secara gratis ke tempat penitipan anak atau perpustakaan desa. Selain itu, saya akan mengusulkan kepada sekolah-sekolah untuk mengadakan sesi profesi inspiratif dengan mengundang petani milenial sebagai narasumber. Tujuannya adalah untuk mengubah persepsi sejak usia dini. Kita harus menunjukkan bahwa menjadi petani bukan lagi pilihan terakhir, tapi sebuah pilihan cerdas dan mulia. Ini adalah bentuk bela negara yang paling strategis, menyiapkan dan menginspirasi generasi penerus yang akan memastikan Indonesia tidak akan pernah kelaparan. Mungkin itu Ibu Moderator. Terima kasih. Oke, dari mulai membangun ekosistem digital, meningkatkan keadilan sosial, merawat tanah dari hal-hal kecil, hingga menciptakan pahlawan tani baru. 4 aksi yang luar biasa yang menunjukkan bahwa bela negara adalah gerakan yang kolektif, yang dapat dimulai dari langkah-langkah kecil dan menghasilkan hasil yang nyata. Oke, mungkin terima kasih kepada semua narasumber. Semoga diskusi ini menjadi pemantik bagi kita untuk tidak hanya berbicara, tapi juga bergerak agar menghasilkan hasil nyata. Mari menjadi bagian dari solusi untuk pertanian Indonesia yang tangguh, berdaulat, dan menyejahterakan. Saya, Rifa Askia, undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.